Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa TV Imam Asy-Syatibi yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan yang berbahagia ini ya kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keimanan. Dan juga tak lupa kita bersalawat kepada baginda Muhammad SAW dan juga berserta pada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa TV Imam Asy-Syatibi yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini marilah kita membahas dengan sebuah tema keutamaan solat. Iya, solat. Yang kita ketahui solat adalah sebuah kewajiban. Kewajiban kepada setiap kaum muslimin. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepadaku. Jadi tujuan kita diciptakan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita ada hadir di bumi ini bukan untuk sekedar makan ataupun tidur ataupun bermain ataupun hanya sekedar bersendagura di muka bumi ini, tetapi tujuan kita ada di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai seorang muslim, ketika mendengarkan seruan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cepat-cepat bersegera untuk menjalankannya. Di antara perintahnya ibadah. Dan di antara utamaannya adalah ibadah solat. Maka di sini kita membahas beberapa keutamaan daripada solat. Yang pertama adalah ibadah solat merupakan ibadah yang menentukan amal kita. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Inna awwalu yuhasabu abdi yaumal qiyamati al-amalu as-salah. Pertama kali amal yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salat. Fa idza salahat faqad anjaha wa aflah. Dalam riwayat lain juga mengatakan fa idza salahat salatuhu salaha sa'ir amaluh. Ketika baik amalan solatnya, maka amalan-amalan lain pun akan baik. Atau dalam riwayat ini mengatakan faqad anjah wa aflah, maka dia akan selamat, wa aflah, dan menang, beruntung. Sebaliknya, wa idza afsadat salatu, ketika buruk solatnya, faqad khaba wa khasara. Jika buruk solatnya, maka dia akan merasa rugi. Kaum muslimin, pemirsa TV Imam Asy-Syatibi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keutamaan solat adalah dapat menenangkan hati. Sebagaimana hadis Nabi SAW ketika berkata kepada Bilal,
Ya Bilal, arihna bis sholah. Wahai Bilal, tenangkanlah kita dengan sholat. Sebuah perkataan yang keluar dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pelajaran agar kita mau melihat betapa kita ingin mencari ketenangan, mencari kebahagiaan, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajar kita ketenangan ada pada sholat. Ketika kita ingin mencari ketenangan hati, maka dirikanlah sholat. Dan juga sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah berkata, yang paling aku sukai di dunia ini 3 perkara, 3 hal. Yang pertama adalah wanita, yang kedua adalah minyak wangi, dan yang ketiga adalah sholat. Ini adalah sebuah penyampaian, sebuah risalah, sebuah sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita untuk mendapatkan ketenangan. Dan di antara keutamaan sholat adalah penghapus dosa-dosa. Kaum muslimin, pemirsa TV Imam Ash-Shatibi dimanapun antum berada, kita ketahui bersama bahwa sebagai manusia banyak berbuat kesalahan, banyak terjatuh dalam dosa. Maka dengan menjalankan ibadah sholat akan menghapus dosa-dosa kita. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatul khams wal jum'atu ila jum'ati kafaratu bima bainahunna illam ma lam tugsha al-kabairah. Bahwasanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatul khams, sholatul 5 waktu, dan Jumat ke Jumat lainnya adalah penghapus dosa bagi yang tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Maka ketika kita mendengar hadis Nabi tentang keutamaan sholat yang dapat menghapuskan dosa, maka bersegeralah untuk kita menjalankan, melaksanakan, konsisten terhadap ibadah sholat. Dan di antara keutamaan sholat adalah merupakan membawa banyak kebaikan. Ya, membawa banyak kebaikan. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang solat dan berkata, "Wa man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa najatan yaumal qiyamah." Yang siapa yang menjaganya, baginya cahaya, petunjuk dan keselamatan. Wa man lam yahfadhuha wa man lam yahfadh 'alaiha, dan siapa yang tidak menjaganya, ma lam yakun lahu nuran, tidak ada baginya cahaya, wa najatan, dan juga keselamatan, wa burhanan, dan juga petunjuk, wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat, ma'ahu Qarun, dan ketika pada hari kiamat dia bersama Qarun, wa Fir'aun, wa Haman, wa Ubay ibn Khalaf, bersama Qarun, Haman, dan Fir'aun, dan juga Ubay ibn Khalaf, yang mana orang-orang ini telah dijelaskan bahwa mereka ahli neraka. Maka kita sudah pantaslah kita menjalankan ibadah sholat dan usahakan untuk tidak meninggalkan sholat, para pemirsa yang dimanapun berada. Karena ancamannya ketika kita tidak menjaganya, maka kita bersama orang-orang yang telah disebutkan sebagai ahli neraka. Oleh karena itu, para pemirsa Imam Ash-Shatibi yang dimanapun berada, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga dan menjalankan ibadah sholat, dan terus mengingatkan keluarga kita,
saudara kita, anak-anak kita tentang pentingnya dan keutamaan solat, agar senantiasa kita menjaga dan mengamalkan dan tidak terjatuh dan tidak sampai meninggalkan ibadah solat. Karena ini merupakan ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketika para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'malu afdal?" Wahai Rasulullah, apa amalan yang paling afdal, yang paling mulia di sisimu? Maka kata Rasulullah SAW, as-salatu ala waqtiha, yaitu salat ala waqtiha, salat pada waktunya. Maka untuk itu, marilah kita menjaga salat 5 waktu kita dan salat tepat waktu. Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang istiqomah yang selalu menjalankan ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.